رب هب لي من الصالحين 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 ربنا إنك جامع إلا الله بك خير الخلق كل mic-nya dikasih, Wak. Rapat. Yang paling ini kan pasti kan. Mirang ganteng nih. Mirang ganteng. جل العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى جل العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا Assalamualaikum warahmatullahi
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قبل كل كلام اللهم صل على سيدنا محمد عند كل كلام اللهم صل على سيدنا محمد بعد كل كلام اللهم صل على سيدنا محمد عدد الأسماء والأبصار اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما وسعه علم الله قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى para wali santri, para hadirin akramakumullah cus-cusnya kepada Namrud itu Nabi Ibrahim dimasukkan dalam api, ditarik, ditaruh di alun-alun, semua orang lihat. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin. Jadi Nabi Ibrahim itu doakan anak cucunya kapan? Ketika dia sedang mikirkan umat. Jadi kalau doa itu pengen cus, salah satunya syaratnya kita harus mikirkan orang lain. Insyaallah. Insyaallah. Wallahu fi aunil 'abd ma kana 'abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya kalau hamba itu menolong orang lain. Maka Allah akan memikirkan anaknya kalau dia memikirkan anaknya orang lain. Maka ada ulama di Pakistan sana. Bukan ulama, orang di Pakistan, ulama atau enggak saya lupa. Anaknya itu nakalnya minta ampun. Padahal bapaknya itu ahli masjid. Bapaknya di masjid, anaknya kuyur. Bapaknya di masjid, anaknya masya Allah. Maka orang-orang bilang kepada dia, Pak Esa, Pak siapa lupa namanya? Itu anak kamu urusin itu, kamu urusin anaknya orang lain terus, anakmu itu kamu urus. Maka dia mengatakan, kalau saya urus anak orang lain, uruskan umat, masa sih Allah urus anak saya? Maka punya anak namanya Ihsan, yang katanya Maulana Zakaria, nanti kalau di akhirat saya ditanya, wahai Zakaria, apakah ilmu yang sudah ada di otak kamu semua sudah kamu sampaikan? Maka saya bilang, sudah ya Allah. Mana saksinya? Ini Ihsan saksinya.
ilmu sudah saya sampaikan semua kepada dia. Alimnya ini minta ampun, hampir tembus langit nggak jadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kisah-kisah ada seseorang itu namanya Farruh. Namanya siapa? Farruh. Dia itu kaya raya, punya uang 1 karung emas, bukan 1.000 dinar atau 1.000 dinar, 1 karung. Maka Farruh itu bilang pada istrinya, wahai Bo, wahai istriku, wahai Bo, saya ini ada mau berjuang fisabilillah. Ini saya punya uang 1 karung. Ini saya simpan, saya tanam di bawah rumah ya. Kalau sedang terpaksa, jangan kamu ambil. Nanti kalau kamu ambil, kamu buat shopping, buat belanja habis. Simpan ini. Karena saya ini punya anak, anaknya masih di perut. Pokoknya uang 1.000 1 karung ini kamu gunakan nanti untuk urus pendidikan anak saya. Betul. Dia berjuang. Setahun nggak balik, 2 tahun nggak balik, 3 tahun nggak balik, 10 tahun nggak balik, 15 tahun nggak balik, sampai 25 tahun. Jadi zaman dulu itu ada penaklukan negara Islam, penaklukan negara yang bukan Islam, jihad, lanjut lagi, dikit lagi, terus sampai 25 tahun. Setelah 25 tahun, dia pulang ke Madinah. Pulang langsung ke Masjid Nabawi. Pas di Masjid Nabawi itu penuh, ada pengajian sampai nggak bisa masuk, penuh orang sampai belakang sana. Dia di belakang sampai keringetan kena panas. Yang bayar itu enaknya masya Allah, sampai orang itu nangis, tengah-tengah nangis ketawa, tengah-tengah ketawa nangis lagi, tengah-tengah nangis ketawa lagi, nangis ketawa. Biasanya kalau orang itu bayarnya terharu nangis terus, kalau orang bayar itu ketawa terus. Ini orang itu saking pinternya yang bayar ini, 1 menit orang bisa ketawa, 1 menit nangis lagi, ketawa lagi, nangis lagi, ketawa lagi, nangis lagi. Saking manisnya mulutnya sampai lebih manis daripada manna wasal. Maka dia tanya, mana bayarnya itu mana sih? Mana yang bayar? Kelihatan anak muda ternyata, keuangan. Masya Allah, itu muda-muda sudah ahli betul. Setelah sholat sunnah selesai, dia pulang ke rumah, ketemu istrinya. Ketika pulang, dia lihat anak muda di rumahnya. Loh, ini Pak Kiai Gus masuk rumah gak izin. Langsung pukul oleh para pejuang, tua kali pejuang, serang. Laki-laki yang dalam pemuda tadi mengatakan, ini bapak masuk rumah gak izin. Pukul banting-bantingan ke orang, 1 anak muda, 1 tua lagi, makin tua makin jadi. Yang tua ada berdua, berketiga, ini tua lagi. Wes banting-bantingan, muter sampai ada yang kalah. Yang tua kuat, yang muda masih kuatnya. Keringetan nggak ada habis-habisnya, langsung 1 keluarkan pedang. Yang 1 keluarkan pedang juga sering. Maka istrinya bilang, hei ngapain berantem ini orang masuk, katanya kiai pulang dulu, masuk rumah ke isi. Kiai malah gak bisa orang. Lah ini siapa masuk rumah ibu saya gak izin? Maka ibunya mengatakan, anak itu bapakmu, hei pak itu anak. Loh, la ilaha illallah, kok gak ngomong cukup keloe? Maka langsung dirangkul anaknya itu, aku nangis. Ternyata yang paling besar di Madinah itu anak dia. Maka setelah dirangkul, ayahnya itu iman, Farruh itu iman.
Wahai istriku, uang saya mana? Yang 1 karung itu mana? Uang saya yang 100 hektar itu mana? Yang 50 kapling itu mana? Maka istrinya itu jawabnya pinter. Apa jawabannya? Abang Baru, ya, kamu itu lebih suka punya uang 1 karung, tanah banyak, apa lebih suka punya anak yang soleh itu, yang wali? Iya, suka anak soleh. Iya, udah, uangku sudah saya habiskan semua untuk didik anak menjadi seperti itu. Allah. Maknanya bagaimana? Yang pertama, kalau orang itu memikirkan anaknya, orang lain, Allah akan memikirkan anaknya. Yang kedua, yang gak kalah pentingnya, anak itu akan sangat-sangat terpengaruh dengan pendidikan ibunya. Maka dulu Kiai Mahmud bilang, orang itu kalau laki-laki kok nakal, jangan terlalu tadi ya nakalnya, nakal gitu aja. Kalau istrinya solehah, hafidhoh, tamatan pondok gitu, insya Allah anak-anaknya tetap jadi orang istri. Tapi kalau suaminya itu soleh Pak Ustaz, istrinya itu nakal ya Masya Allah, nanti biasanya anaknya tetap ibunya. Pendidikan yang sangat penting itu adalah pendidikan seorang ibu. Maka satu penyanyi di belum mengatakan, kaifa nadunnu bil abna'il khairan idza nasau bihaddil jahilat. Bagaimana kami bisa mengharapkan anak-anak yang istimewa, anak-anak yang hebat, anak-anak yang menjadi pejuang-pejuang Islam, anak-anak yang menjadi kiai-kiai, wali Allah, hafidz Al-Quran, kalau dia tumbuh dari didikannya seorang ibu yang sama sekali tidak kenal dengan Allah. Maka anak-anak perempuan dipondokkan. Kadang-kadang apa sih perempuan dipondokkan itu buat apa? Yang laki-laki aja yang mondok, perempuan itu nggak penting mondok itu. Ujung-ujungnya paling ya di dapur. Mau hafid Quran, mau hafidhoh, mau alimah, lah paling kerjaannya nanti ya di dapur. Perempuan yang istimewa, yang hafidhoh, yang alimah, yang afifah, menjaga pandangannya, menjaga pergaulannya. Perempuan-perempuan seperti inilah yang akan mengeluarkan anak-anak yang akan bedah, membuka tempat-tempat yang belum ada di sana. Kita tahu Imam Syafi'i yang begitu cerdas itu. Imam Syafi'i itu bukan hanya pintar, pintarnya itu bukan pintar, tapi super petir otaknya. Saking pintarnya Imam Syafi'i itu, masih muda di Masjidil Haram itu, Masjidil Haram ada majelis besar yang mimpin namanya Imam Sufyan Ibnu Uyainah yang hadir ribuan orang. Maka di pojok sana ada majelis yang mimpin anak muda umur 17 tahun. Jumlahnya itu gak kalah dengan yang besar tadi. Maka Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis itu datang di tempatnya anak muda tadi. Maka orang-orang bilang, wahai Ahmad, kenapa kamu gak hadir di kiai sepuh itu? Maka beliau mengatakan, kalau nyari hadis di dunia banyak yang bisa, tapi kalau nyari maknanya hadis, pemahaman separuh dunia itu berada di otaknya Ahmad bin Idris Imam Syafi'i. Orang yang begitu alim, yang ilmunya diamalkan seluruh dunia, percetakan semua, nulis kitabnya sampai di pondok kita di tengah-tengah sawit ini juga pelajari ilmunya Imam Syafi'i. Orang hebat Imam Syafi'i keluar dari mana? Dari ibu yang betul-betul soleh, betul. Ibu yang nangisi anaknya betul, yang biayai anaknya betul. Lah istri-istri seperti itulah yang akan mengeluarkan anak-anak yang istimewa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari yang kita pelajari setiap hari, hadis riwayat Bukhari,
Bukhari. Dari mana itu? Dari seorang ibu yang istimewa. Ibu yang istimewa itu sangat-sangat penting. Maka anak-anak perempuan itu penting kita pondokkan supaya kita ada generasi-generasi muda yang menggetarkan diri. Insya Allah. Nanti kalau ibunya itu gak terdidik, walaupun bapaknya ulama tarur juz setahun 12 bulan hurufnya, gimana itu? Iya, sehari juznya sampai kelewatan 13 bulan bahkan. Kita jangan lupa dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu anaknya gak Islam, gak iman, sampai beliau panggil ya bunayya kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, mari sini jangan ikut orang kafir. Di sebagian kitab tafsir dikatakan, kenapa anak itu rusak? Karena sukanya itu kumpul ibunya. Kalau anak yang lain sukanya ikut bapaknya. Lah anak satu ini sukanya ikut ibunya, sedangkan ibunya itu menentang bapaknya. Akhirnya punya anak namanya Kan'an, masuk Quran, nentang ayahnya sampai jadi intiknya api neraka. Jadi walaupun bapaknya itu istrinya begitu jahat, akhirnya ada produk yang jelek juga, yaitu Kan'an. Tapi kalau dengan istimewa, istrinya istimewa, suaminya istimewa, bersama-sama seperti keluarga Nabi Ibrahim. Insyaallah. Maka pondok ini kita berharap dari pondok ini mengeluarkan hafidh istimewa yang dari mereka keluar seperti Imam Syafi'i, seperti keluar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Joko Tingkir, seperti Raden siapa itu, Raden Patah. Amin. Yang laki-laki yang muda di pondok ini keluarkan anak-anak muda yang Islamkan satu daerah. Masya Allah. Barusan di Tenggorak itu ada anak-anak masih muda betul, 14, 15, turun ke Tengger, ke ujung gunung. Saya ke sana kemarin. Banyak orang-orang kejaman yang gak Islam, terus gak kenal Allah, gak kenal apa-apa. Ini anak muda 15 tahun. Ngajinya juga gak terlalu pinter. Di kelas kadang-kadang juga nganggur. Ketika dia keluar tadi ternyata lidahnya itu barokah. Satu kampung 40 kakak masuk Islam semuanya. Allah. Baru kemarin masuk Islam semuanya, bapaknya, ibunya, anaknya kampung Islam, orangnya nggak boleh pergi 40 hari di situ sampai dibawa ke Tenggorak. Kemudian saya diundang ke sana isi bayar di sana. Masya Allah, anak-anak kecil sekarang ini ternyata kalau lagi berkah itu sekali Islam Pak, insya Allah, masya Allah. Jadi kadang-kadang kita jangan meremehkan anak kecil. Anak kecil kadang barokah, masjid Pak, masuk masjid. Ternyata di lidahnya ada nur-nurnya Al-Quran yang satu kata bisa keselamatan satu kampung, satu kata bisa keselamatan 2 kampung. Seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, itu Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid ke Yaman, dakwah 6 bulan ada yang masuk Islam. Sayyidina Ali dakwah sekali aja. Dia orang-orang Yaman, Nabi perintahkan kami, saya untuk naskil kamu masuk Islam ya. Satu kampung masuk Islam semua, satu kaum masuk Islam dengan satu kata. Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kita berharap untuk kita ini menjadi pondok yang menerangi kegelapan. Amin. Menjadi pondok yang mengeluarkan hafidhullah, alim-alimah, pejuang-pejuang Islam, orang-orang takwa. Kadang-kadang alim tapi tidak takwa. Kita butuh orang takwa pada hari ini. Takwa itu bagaimana? Orang yang betul-betul takut kepada Allah, yang ilmunya merubah kehidupannya. Orang yang alim kalau mendengar nama Allah nangis. Itu kita butuh orang-orang takwa yang sekarang semakin jarang. Yang pintar masih banyak, yang pandai bicara masih banyak, yang takwa itu yang sekarang semakin menipis, stok ketakwaan. Maka dulu saya ingat satu kisah dikit. Ketika saya pulang dari pondok. Saya pulang, saya bawa kitab. Saya cerita ke ayah saya, "Buya, tadi
saya berhasil memahami ibarat satu teks, ini teks yang sulit. Ustaznya pun gak paham, tapi saya paham. Saya cerita begitu. Biasanya kalau ayah itu bilang apa? Masya Allah, kamu kok pinternya, bla bla bla. Enggak. Beliau mengatakan, kamu saya lihat tuh makin hari makin pinter, tapi saya malah sedih. Malah sedih. Karena saya lihat kamu bukan apa-apa. Allah. Jadi alim itu penting, takwa juga penting. Maka kita pengen keluarkan dari pondok ini orang-orang takwa. Yang nanti pada hari kiamat sekali Allah separuh negeri langsung tenggelam ke lautan. Insyaallah. Tampaknya kata Allah, anggur itu semua sawit nggak perlu dipanen. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna at-ta'wil, Allahumma zidna 'ilma, zidna fahma, zidna nura, zidna barakah, zidna wara, zidna tashrifan wa takrima wa barakatan wa dirra. Allahumma ij'al hadhihi al-madrasah mubarakatan tayyibatan daimatan ila qiyamis sa'ah. Allahumma ij'alha majma'an lil ulama, majma'an lil awliya, majma'an lil mukhlisin, majma'an lil muttaqin lil 'ilm. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma atil umrana, Allahumma atil baqa'ana bi ta'atik. Ya Allah, ya Allah, atil umra auladina wa ummahatina, atil umra azwajina auladina. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Oke, cukup. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Langsung berangkat. Belum lah, santai dulu. Terlalu bersemangat antum. Alhamdulillah.